Salam saudara, kita kembali ikuti Abam 746. Dari wanita usia 40 tahun menikah 5 anak, tinggalnya di Sabu NTT. Salam sejahtera dalam kasih Kristus menyertai Bapak. Terima kasih banyak Bapak rohaniku karena Bapak sudah menjawab pertanyaan saya di Abam 735. Kali ini saya mau bertanya lagi, Pak, apa maksud firman di dalam 1 Timotius 3 ayat 4-7? Apakah memang seorang gembala atau seorang pendeta harus seorang yang disegani, mempunyai nama baik di luar, atau bagaimana, Bapak? Mohon kesediaannya menjawab. Oke, 1 Timotius pasal 3 ayat 4-7 itu kalau di dalam pelantikan di gereja-gereja tertentu, termasuk di GSKI dibaca sebagai syarat ideal. Syarat ideal. Ya tentu saja pengertian disegani terhormat juga relatif. Tergantung kualitas manusia itu. Atau kalau kurang disegani, kurang dihormati, berubahlah untuk meningkatkan kehidupan yang disegani dan dihormati orang. Jadi itu bicara mengenai kualifikasi seorang gembala yang ideal. Kalau belum mencapai yang ideal, ya seorang gembala harus mengupgrade diri sampai tingkat ideal itu. Selamat, Tuhan memberkati. Kalau ada gembala atau pendeta yang belum mencapai standar yang ideal, ya kita harus besar jiwa. Tidak menghukum, tidak menghakimi, tidak menyerang. Kita dukung Bapak Gembala sidang kita, pendeta kita supaya bertumbuh. Oke, kalau Anda sebagai gembala, upgrade dirimu untuk mencapai tingkat ideal sebagai gembala. Tuhan memberkati. Dari pria usia 30 tahun sudah menikah karyawan swasta. Pak Era, saya mau bertanya di Matius 27 ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya sudah coba cari penjelasan di beberapa tulisan, tapi masih rada mengganjal. Mohon dibantu penjelasan alasan Tuhan Yesus berkata seperti di ayat tersebut. Yang pertama, ketika Yesus disalib, dia 100% manusia. Dengan segala keberadaannya secara manusiawi. Ingat pada waktu di Taman Eden, Yesus nyaris, tapi tidak. Nyaris jadi pengecut ketika mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia mengakhiri dengan kalimat, biar kehendakmu yang jadi. Dan memang untuk itu aku datang. Jadi ada masa-masa kritis di mana Yesus merasa, yang dikatakan firman Tuhan, aku takut. Aku gentar ya, hatinya gentar dan mau mati rasanya. Itu kemanusiaannya. Dan memang Yesus manusia 100%, manusia seutuhnya. Ketika mengenakan tubuh daging, ketika mengerjakan tugas penyelamatan. Ketika di kayu salib, dia merasa sendiri. Itu fakta. Betapa menderitanya. Sampai dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan memang bisa terjadi itu karena mestinya kita yang ditinggalkan Allah karena dosa kita. Yesus menggantikan tempat kita. Saya kira itu bukan hal yang sulit untuk dipahami. Jadi ketika dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, benar-benar dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Amin. Dari wanita usia 43 tahun menikah di Bandung. Saya mempunyai anak perempuan berusia 17 tahun. Dia ingin melanjutkan kuliah di jurusan DKV. Beberapa waktu lalu dia ikut program beasiswa, puji Tuhan. Dapat potongan 75%. Namun di awal pendaftaran harus bayar 13 juta. Sedangkan kami orang tua tidak memiliki kemampuan sejumlah itu, juga biaya kos. Karena lokasi jauh dari rumah, jadi kami putuskan untuk anak kami bekerja saja. Aduh, kasihan. Pak Eras, bagaimana cara kata-kata yang
tepat untuk menyampaikan kepada anak saya supaya tidak sedih. Ini coba dipikirkan apa yang bisa dijual barang di rumah. Kalau itu memang mesti kuliah, ya mesti kuliah, ya mesti kuliah. Coba dipikirkan apakah ada kemungkinan kuliah, ya. Coba diusahakan dulu. Ya, jangan berkata tidak bisa dulu. Kalau anak ibu tergerak atau tertarik untuk menjadi mahasiswa sekolah tinggi teologi, ambil jurusan guru atau jurusan fakultas teologi, saya pasti bisa membantu. Uang sekolahnya, uang asramanya saya bisa bantu. Ya, jangan tidak main-main, asrama juga asrama yang baik. Dari asrama ke kampus di Mall Arta Gading juga naik bus. Kami punya bus sendiri, kami ada 5 bus ya. 2 Metro Mini yang mengangkut dan mobil-mobil kecil lain. Untuk mengangkut mahasiswa dari kos ke kampus. Jadi tidak sembarangan mereka jalan. Dan kami juga mempunyai program yang baik untuk nutrisi makan mereka tiap hari. Oke, saya kiranya itu nanti ibu akan dihubungi orang saya. Dari wanita usia 64 tahun di Bandung menikah. Pak Eras yang saya hormati, terima kasih jawaban dari pertanyaan di Abam. Namun saya merasa perlu mempertanyakan jawaban Bapak tentang tidak ada ayat Alkitab yang Tuhan Yesus menyuruh kita memanggil nama diri Bapak Elohim Yahweh. Tentang pertanyaan jawaban Bapak tentang tidak ada ayat menyuruh kita memanggil nama diri Bapak Elohim Yahweh, tapi yang ada larangan untuk menyebutnya dengan sembarangan. Yang ada di benak saya, apakah bila kita melafalkan dengan tidak akurat benar, karena belum tahu persis antar Yahweh dan Yehova, itu berarti bisa dikategorikan termasuk sembarangan. Sebenarnya saya memiliki ulasan mengenai hal ini panjang lebar dari beberapa penemuan, ya, di antaranya pada abad 1 sudah ada sebutan Yahweh, ya. Kalau orang Yunani manggil Allah itu Yahweh, pasti tidak kebetulan, ya. Lalu yang kedua, tetragramaton memang tidak jelas Yahweh atau Yehwoh atau Yehova. Tetapi yang pasti Allah kita bukan seperti Mbak Endang, Mbak Lili, atau Mas Agus, Mas Bambang, atau Mas Joko, ya. Kalau kita menyebut Allah karena tetragramaton tidak jelas, Allah Bapa tahu bahwa dia yang disebut. Memang sejak tahun 586, sejak jatuhnya Babel, nama itu tidak disebut. Tetapi Alkitab jelas ada tulisan tetragramaton, tidak bisa dibantah. Jadi kalau saya mengatakan kepada orang di sekitar saya yang juga menanyakan hal ini, untuk membedakan Allah yang kita sembah dengan Allah agama lain. Untuk bisa membedakan Allah yang esa dengan Yesus anak tunggalnya, terpaksa kita panggil Yahweh. Kalau saya boleh menggunakan kata terpaksa, ya, untuk menghindari keributan, atau Yehova. Tapi nanti lain waktu akan saya jelaskan sendiri. Ya, khusus tidak bisa seringkas ini, ya. Juga bila saya tambahkan lagi, karena Alkitab berulang-ulang mengatakan serukan namaku, bukan sebutanku. Berarti mesti ada nama itu. Paling tidak mengacu pada Yod He Woh He. Juga bila kita mempromosikan nama Bapa sehingga sembarangan orang Kristen, dalam kurung yang baik perbuatannya serta yang tidak baik menyebut nama Elohim Bapa itu tidak disebut sembarangan. Setahu saya banyak orang Israel yang sudah percaya Tuhan Yeshua Masya juga tidak mau dengan mudahnya melafalkan proper name Bapa Elohimnya. Maka saya mohon sekiranya mungkin untuk Pak Pendeta Yesus memikirkan ulang hal penyebutan nama Bapa Yahweh, nama Elohim tersebut. Saya memang kurang pantas mengkritik Pak Eras karena saya bukan apa-apa dibanding Bapak, namun saya juga sangat mengasihi dan menghormati Tuhan, dan juga saya ingin sempurna sebagai perintah Tuhan Yesus dalam Matius 5:48. Sekali lagi saya belum menjelaskan secara lengkap betapa pentingnya menyebut nama itu.
Betapa pentingnya supaya bisa membedakan Allah yang benar dan tidak benar, antara Allah yang ditujukan untuk Bapa dan Allah yang ditujukan untuk Yesus. Ya. Jadi memang jelas Alkitab tidak ada larangan menyebut Yahweh. Yang ada itu menyebut dengan sembarangan, in vain. Ya. Lalu kalau misalnya tidak Yahweh, Yuhu gimana Pak? Allah Bapa pasti mengerti maksudnya. Bagaimana Anda tahu bahwa bukan Yahweh? Para sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh dari ahli-ahli bahasa rata-rata atau hampir semua menyebut Yahweh. Tentu saya juga belajar dan membacanya. Ya. Sejujurnya saya justru khawatir bila keberanian kita bangsa-bangsa memanggil nama Bapa akan mempersulit penginjilan yang dilakukan di Yerusalem. Ya, bisa saja ada pandangan seperti itu dan saya sudah mendengar. Tapi dari dulu memang bangsa Israel harus kita akui ya sedikit sekali yang bertobat. Bahkan yang sudah jadi Kristen pun malah tidak mampu menyelamatkan bangsanya. Karena memang bangsa Israel kuat sekali dalam keyakinannya terhadap Yahweh yang mereka sebut Adonai atau Hashim atau Hakados, dan menolak Yesus sebagai Mesias karena mereka percaya ada Mesias yang akan ditunggu. Bisa jadi mereka malah marah terhadap kelancangan kita melanggar dasatita. Hal menyebut nama dunia Adonai mereka dengan sembarangan. Menyebut nama Yahweh bukan melanggar dasatita atau dekalot atau Aseret Debarim. Yang salah itu menyebut dengan sembarangan. Akhirnya saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk keberanian saya menyatakan hal ini terhadap Pak Eras. Semoga Bapak mengerti niat saya ingin sangat berhati-hati karena ingin selalu betul dan sempurna dalam segala hal. Dan saat ini saya sedang menuju proses sama seperti Pak Eras. Mari dengan tulus kita saling membangun. Terima kasih. Terima kasih Ibu, usia Ibu 64 tahun seumur dengan saya. Ibu tentu sudah banyak pengalaman dan saya berterima kasih. I appreciate Ibu atas apa yang Ibu tulis. Saya tidak marah, saya memperhatikan ya. Sekarang Ibu dan saya sama-sama mencari Tuhan. Kita harus ketemu Tuhan dan mendapat jawaban dari Tuhan. Jawaban manusia bisa salah. Kalau jawaban dari Tuhan tidak mungkin salah. Yang penting kita harus ketemu Tuhan untuk menemukan suaranya. Oke, sekarang dari pria usia 55 tahun, Pak Erastus sudah hampir 2 tahun kami secara rutin mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras dan kami sangat diberkati dan merasakan sudah banyak perubahan dalam cara berpikir dan bertindak kami dalam hidup ini. Di mana kami sudah belajar untuk banyak supaya tidak lagi cinta dunia dan sudah sering memikirkan dan bertindak bagaimana supaya kami berguna buat lain. Permasalahannya kami punya anak laki-laki berusia 26 tahun, pencandu game judi online. Dia sering minta uang untuk bayar utang-utangnya. Kalau tidak dikasih, dia marah-marah dan maksa kami dan juga tukang bohong. Apakah dia masih sembuh dari penyakit tersebut? Bisa. Anak ibu ini usia 26 tahun ya. Masih bisa sembuh bisa. Bagaimana kami harus menghadapinya karena kami sudah sangat kewalahan. Yang pertama, ibu harus menjadi makin rohani. Makin rohani. Buat suasana rohani di rumah. Dan jangan memberi uang. Mau marah bagaimanapun harus mulai ibu berkata tidak. Apapun yang terjadi. Apakah bisa didampingi dari tim konselor Bapak karena tidak mau berobat konsultasi? Oke. Pasti kami menyediakan konselor untuk anak ibu. Ya, bisa Pak Andris, bisa Pak Yuda, bisa Pak Edi, siapa ya. Oke, kami akan memberikan konselor. Dari pria usia 56 tahun menikah di Salatiga, Jawa Tengah. Pak Eras, saya tidak bertanya tapi mau curhat Pak. Sebenarnya sejak dulu mengikuti pengajaran Pak Eras yang masih dalam bentuk podcast. Bahkan beberapa sempat saya download tersimpan di laptop saya. Setelah mulai ngetren adanya YouTube, saya alihkan ikuti khotbah Pak Eras via YouTube.
Bahkan setiap harinya saya juga share renungan harian Pak Eras di medsos saya, Truth Daily Enlightenment, di Facebook, Instagram, dan WA, maupun di grup persekutuan gereja lokal di mana saya beribadah. Cuma akhir-akhir ini saya agak bingung dengan adanya hujatan dari banyak hamba Tuhan akibat khotbah Pak Eras yang dipotong itu. Namun setelah saya melihat uraian dari channel YouTube Layar Teologi secara gamblang, ya, saya jadi tambah ngerti dan dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa yang Pak Eras sampaikan benar. Ya. Terima kasih kepada Layar Teologi, dan memang apa ulasannya tepat seperti yang saya maksudkan. Juga Bapak Frans Donald ini mendukung apa yang saya sampaikan, ya. Dan cerdas, ya, menurut saya cerdas dan tulus dan jujur, bisa didengar walaupun mungkin tidak populer. Dan kedewasaan iman Pak Eras dalam bersikap membuat saya semakin mantap untuk terus ikuti dan membagikan renungan setiap hari dari Pak Eras. Semoga Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka yang menyesat-nyesatkan Pak Eras, karena mereka belum mengerti apa yang telah dilakukannya. Pak Eras tetap semangat walaupun badai isu penyesatan itu begitu bergelombang dan dahsyat. Doa saya Pak Eras tetap teguh dan semangat sampai akhir hidup menjemput. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, amin. Aduh Pak, terima kasih untuk Bapak usia 56 tahun, sudah menikah di Salatiga tadi, ya. Luar biasa, ya Pak. Terima kasih. Kita doa terus agar kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Tuhan berkati. Dari pria usia 55 tahun, menikah Sidoarjo, Jawa Timur. Pak Eras, saya sudah lebih kurang 2 tahun mendengar khotbah dan seminar-seminar Bapak, apalagi tentang Logos akhir-akhir ini. Saya berterima kasih banyak dan semakin diubahkan dalam hidup ini untuk menuju hidup kudus. Pak Eras, saya punya kakak ipar wanita umur lebih kurang 65 tahun, sudah banyak mendengar khotbah-khotbah, dan sekarang ini bahkan sudah lebih kurang 4 bulan percaya Yesus Kristus dan minta dibaptis. Tapi karena rumah saya jauh dan tidak bisa mengantarkan ke gereja, dan sampai hari ini dia belum bergereja. Pertanyaan saya, apa melalui surat WA saya gereja Bapak bersama tim bisa membantu membimbing kakak ipar saya? Oke, bisa. Yang kedua, saya mau tanya GSKI, apa ada buka cabang di daerah saya, Sidoarjo, Jawa Timur? Oh, saya tidak tahu, tapi kalau di Malang ada, ya. Ini kakaknya di mana, ya? Tapi baiklah, nanti kami akan hubungi pendeta kami di sekitar Sidoarjo, Surabaya, Malang, Banyuwangi, ya. Tolong nak, ini harus dihubungi, harus ditindaklanjuti, ya. Jangan tidak, ya. Oke, terima kasih. Kami akan tindak lanjuti. Dari pria usia 46 tahun menikah di Bekasi. Jika sebelum kematiannya Yesus bukan Allah, berarti hakikat Yesus hanya manusia. Meskipun sempurna dan tidak berdosa, substansinya tetap hanya manusia. Bagaimana mungkin hanya karena seorang manusia bisa menjadi korban tebusan buat seluruh manusia di bumi di sepanjang segala abad? Bagaimana mungkin seorang manusia Yesus dapat menyelamatkan seluruh manusia di bumi dari dosa? Bukankah hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan? Jika sebelum kematian Yesus hakikatnya hanya manusia, kenapa hanya Yesus yang dikandung dari Roh Kudus? Lalu kenapa Bapak memilih harus Yesus yang bisa sebagai juru selamat? Pertanyaan Anda ini saya jawab semua di Logos 1-15. Tetapi saya akan memberikan jawaban supaya Anda puas, ya. Anda berkata, jika sebelum kematian Yesus bukan Allah, nah Allah itu apa? Anda pasti punya konsep yang belum tepat mengenai Allah. Elohim, Yesus itu juga Elohim. Sebelum disalib dia juga Elohim. Setelah disalib dia tetap Elohim. Elohimnya ini bukan seperti Yahweh, ya. Makanya ketika orang-orang Yahudi berkata, kamu menghujat Allah,
kok ngaku-ngaku anak Allah? Anak Allah itu juga bagian atau sebutan Elohim. Lalu Yesus menunjukkan ya di dalam Mazmur pasal 82 ayat 6 dan Yohanes 10 ayat 34-35. Allah menyebut Elohim kok untuk anak-anaknya, termasuk untuk dirinya. Jadi Yesus berkodrat ilahi. Berkodrat ilahi ini sebenarnya artinya memiliki moralitas seperti Allah. Dan itulah yang memungkinkan Yesus dapat menjadi juru selamat, di mana dia harus menjadi manusia yang sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, menebus dosa. Kalau Yesus berdosa, dia tidak bisa menebus orang berdosa. Yesus ini menggantikan Adam. Ya, pertanyaan Anda ini tidak bisa dijawab 1 jam. Pertanyaan Anda ini harus dijawab lengkap. Jadi nanti kalau ditanya, apakah Yesus Allah? Saya jawab bukan, ya salah, iya juga salah. Allah itu sendiri apa pengertiannya? Ya. Lalu mengenai dikandung dari Roh Kudus dan lain-lain, saya jawab di Logos. Dan Anda akan sangat diberkati kalau mengikuti dari Logos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lengkap. Jadi memang agak sulit buat saya kalau ditanya, Yesus itu satu-satunya juru selamat? Saya mau jawab, ya bisa salah, tidak lebih salah lagi. Bapaklah juru selamat, kata Alkitab. Yahweh juru selamat satu-satunya, tidak ada juru selamat selain Yahweh. Nah, Yesus siapa? Yesus yang melaksanakan. Jadi kalau perkataan saya dipotong bahaya. Ya. Jadi sekali lagi saran saya adalah tolong dengarkan seri khotbah yang saya sampaikan di dalam ini. Logos 1-15. Oke, dari pria usia 19 tahun. Why? Keren ini. Pertanyaannya juga keren kelihatannya. Saya ingin mengajukan pertanyaan apakah Alkitab itu mengambil referensi dari filsafat. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ada beberapa Alkitab yang hampir sama dengan aliran filsafat Yunani. 1 Yohanes 2 15-17 ya. Mengenai mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Oke. Kita tidak bisa membantah kenyataan ada irisan yang bisa mirip antara Injil dengan filsafat Yunani. Ya. Seperti misalnya kalau di dalam Injil ada sedikit kesan bahwa hal-hal rohani itu memiliki nilai lebih tinggi dari hal-hal duniawi. Hal dunia. Lalu ada pandangan Plato yang platonis yang memandang bahwa dunia roh lebih tinggi dari alam jasmani. Nah, kayak seperti ada potongan. Tapi yang jelas Injil itu firman Allah yang tidak plagiasi dari filsafat Yunani. Itu sudah pasti. Maka mempelajari Injil harus dengan hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Ayat tersebut menyimpulkan bahwa kita tidak mencari apa di dunia, ini mencari kebahagiaan sesungguhnya dan mencapai kehidupan yang kekal. Di filsafat Yunani dalam aliran sinisme juga diajarkan bahwa jangan mencari kesenangan yang ada di dunia dan pengetahuan adalah sumber kebahagiaan kita. Bisa ada irisan tapi tidak mungkin sama, nak. Ya. Ada lagi seperti Galatia 5:22-23 mengatakan tentang penguasaan diri. Di aliran filsafat stoikisme pun diajarkan bahwa untuk mencapai kebajikan yang ada di dunia, maka tidak terpengaruh dengan hal yang terlalu senang atau menderita. Sehingga tidak hanya mencapai kebajikan, melainkan ketenangan hidup. Oh iya, betul. Saya sudah katakan tadi ada irisan-irisan yang sama. Tapi tidak mungkin sama persis. 1 Timotius 1:7. Bagi raja segala abad yang tidak dilihat, yang kekal, yang tidak dapat mati. Allah yang bijaksana, satu-satunya Allah yang terhormat. Serta di kekristenan diajarkan bahwa manusia ingin kembali ke rancangan Allah semula. Di aliran filsafat Neoplatonisme mengajarkan prinsip the one, yaitu bahwa Allah itu murni, abadi, tidak terbatas sehingga membentuk segala realitas yang melampaui akal budi. Dan di aliran Neoplatonisme itu sendiri memiliki tujuan bahwa kita harus kembali ke proses penggabungan
yang dimana kembali ke prinsip murni dan tidak terbatas tersebut. Soal memaafkan di Mazmur 18 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah Alkitab mengambil referensi filsafat Yunani? Saya jawab tidak. Apa yang membedakan Alkitab dengan filsafat Yunani? Filsafat Yunani termasuk aliran falsafi dan itu imanen dalam bahasa teologi, imanen. Sedangkan firman Tuhan itu transenden. Filsafat itu empiris. Sedangkan kebenaran firman Tuhan itu transempiris. Ya. Kalau filsafat itu antroposentris, jadi antroposentris. Tetapi kalau Alkitab kebenaran firman itu teosentris. Nah, kira-kira begitu. Ini pinter nih, Mikhail Patrick Effendi. Bagus sayang, kamu cerdas ya. Kamu ikuti khotbah Omeras terus, nanti kamu akan mendapat potret yang jelas. Bahwa firman Tuhan itu very smart ya. Presisi. Oke, saya kira cukup itu sayang. Saya tunggu pertanyaanmu berikut ya. Tuhan memberkati. Ikuti khotbah Omeras terus ya, supaya kamu dapat gambaran yang jelas tentang kebenaran yang murni dalam Alkitab. Oke, dari seorang pria usia 56 tahun. Ini disebutkan Kejadian 2 ayat 9, Kejadian 2 ayat 16. Oh, ini sudah saya jawab, nak. Terlihat bahwa ada tertulis posisi dua pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Satu di dekat pohon kehidupan di tengah taman, dua dalam taman itu. Apakah sama? Apakah di tengah-tengah taman sama dalam taman itu? Bisa sama, bisa tidak. Tetapi ini bukan hal yang prinsip. Ya. Di dalam taman, oh jelas. Di tengah. Maksudnya di dalam taman itu di tengah bisa sama persis. Tapi apakah di tengah tepat? Ya untuk apa kita harus mempersoalkan di tengah tepat menjadi senter atau tidak. Tetapi yang jelas di tengah taman ada dua pohon. Pohon pengetahuan yang baik dan pengetahuan dan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Mesti saudara ketahui bahwa dua pohon ini bukan pohon fisik. Pohon yang lain bisa ya, pohon yang lain itu harus dimakan ya. Secara fisik untuk mengenyangkan perut. Tetapi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ini figuratif. Yang ini dimakan oleh jiwa. Jadi sebenarnya di Taman Eden tersebut Adam dan Hawa sudah bergumul untuk mengkonsumsi kebenaran dari pohon kehidupan, tentu dari Allah maksudnya, atau mengkonsumsi filosofi dari sumber yang bukan dari Allah yang digambarkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Saya sudah pernah menjelaskan ini di satu khotbah entah di mana ya. Apakah di salah satu subtema di Corpus Delicti. Nah ini mungkin perlu mendengar khotbah saya khusus mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan itu figuratif. Jadi soal letak di tengah atau di bagian mana tidak menjadi masalah. Faktanya bahwa di dalam Taman Eden ada buah yang dimakan untuk fisik dan ada dua pohon yang menghasilkan buah untuk dimakan secara jiwa. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oke, nanti secara detail mungkin perlu dijelaskan ya. Lalu ini dari anak laki-laki usia 6 tahun. Opa, apakah orang jahat setelah mati bangkit lagi? Lalu bangkit nanti ditaruh di neraka ya opa. Tapi di neraka itu kan katanya berapi. Kalau gitu tubuh mereka langsung gosong ya opa. Tapi kalau mereka mati berarti nggak rasa apa-apa lagi ya opa. Begini sayang, nanti semua tubuh dibangkitkan. Jadi tubuhnya orang baik, tubuhnya orang jahat bangkit.
tubuhnya orang jahat dibuang ke neraka. Api di neraka bukan seperti api kita di sini yang bikin angus, tapi api itu menunjukkan penderitaan. Yang penting kamu tidak masuk sana ya. Kamu dengan opa, kamu ke surga dengan mama ya. Ini anak namanya Benaya, ya Benaya. Benaya kamu dengan opa, dengan mama papa dan semua kita ke surga saja ya. Dan kita nggak perlu tahu neraka apinya model apa, tapi yang jelas nggak ada gosong-gosongan ya. Oke deh, luar biasa nih anak usia segitu ya. Saudara, ini sudah selesai. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.